mereka melihat Abu Nawas sedang duduk bersila di depan keledai itu, memegang tongkat kecil layaknya guru madrasah. "Baik, muridku, hari ini kita mulai dari huruf alif." Si keledai hanya mengunyah jerami sambil menatap kosong. "Lihat, dia serius," kata anak-anak, lalu berlari memberitahu orang-orang. Tak butuh waktu lama, rumah Abu Nawas mulai dipenuhi warga yang ingin melihat sendiri keajaiban, seekor keledai yang katanya akan belajar membaca kitab. Suatu siang yang cerah di Istana Baghdad, suasana majelis kerajaan ramai seperti biasa. Para menteri, cendekiawan, dan tokoh-tokoh penting berkumpul, membahas berbagai urusan negara. Di antara mereka, Abu Nawas duduk santai sambil tersenyum, seperti biasa. Namun, tak semua menyukai kehadirannya. Salah satu wazir tua, yang sudah lama iri pada kecerdasan Abu Nawas, sengaja ingin mempermalukannya di depan Sultan. "Abu Nawas," serunya lantang, "kau selalu mengaku cerdas, selalu bisa menjawab pertanyaan aneh dan menyelamatkan dirimu dari hukuman. Tapi katakan, bisakah kau mengajari seekor keledai membaca Al-Quran?" Seisi ruangan langsung terdiam. Beberapa tertawa pelan, sebagian besar penasaran. Sultan pun mengangkat alis, matanya bersinar penasaran. Abu Nawas tak terkejut. Ia hanya menyeringai dan menatap sang wazir. "Itu tantangan yang menarik," katanya sambil membelai janggut tipisnya. "Beri aku waktu 1 tahun, dan aku akan membuat seekor keledai yang bisa membuka dan membaca ayat-ayat Al-Quran." "Kalau kau gagal?" tanya Sultan. "Kalau aku gagal, leherku jadi taruhannya," jawab Abu Nawas santai. "Tapi jika aku berhasil, wazir harus berhenti dari jabatannya." Sultan tertawa terpingkal-pingkal. "Baiklah, aku suka taruhan ini. Mari kita lihat siapa yang lebih keras kepalanya, keledai atau Abu Nawas." Ruangan pun riuh oleh tawa. Tapi di mata Abu Nawas, ini bukan lelucon. Ini soal menyelamatkan nyawa, dan tentu saja, soal menunjukkan betapa kelicikan bisa dikalahkan dengan kecerdikan. Keesokan harinya setelah taruhan ditetapkan, para pengawal istana datang mengantarkan seekor keledai ke rumah Abu Nawas. Seekor keledai coklat dengan telinga panjang, mata polos, dan ekor yang terus berkibas. Tanda ia tidak suka diganggu. Para tetangga Abu Nawas gempar. "Abu Nawas pelihara keledai?" bisik tetangga sebelah. Yang lain menimpali, "Bukan cuma pelihara. Katanya mau dijadikan murid, keledai mau disekolahkan." Abu Nawas tetap tenang. Ia membangun kandang kecil di samping rumah dan menyediakan ruang khusus di dalam untuk belajar. Di atas meja, ia letakkan sebuah Al-Quran besar. Ia juga menggantung papan kecil bertuliskan, "Madrasah untuk makhluk yang berniat belajar." Beberapa anak-anak lewat dan mengintip. Mereka melihat Abu Nawas sedang duduk bersila di depan keledai itu, memegang tongkat kecil layaknya guru madrasah. "Baik, muridku, hari ini kita mulai dari huruf alif." Si keledai hanya mengunyah jerami sambil menatap kosong. "Lihat, dia serius," kata anak-anak, lalu berlari memberitahu orang-orang. Tak butuh waktu lama, rumah Abu Nawas mulai dipenuhi warga yang ingin melihat sendiri keajaiban, seekor keledai yang katanya akan belajar membaca kitab suci. Tapi Abu tahu, ini baru permulaan. 1 tahun ke depan, hidupnya akan penuh sorotan. Dan jika dia gagal, bukan hanya harga diri yang hilang, tapi juga nyawa. Hari-hari pertama pelatihan dimulai. Abu Nawas punya rencana cerdik yang tak diketahui siapapun. Ia membeli roti manis kesukaan keledai, yang aromanya kuat dan rasanya legit. Lalu, ia menyelipkan potongan kecil roti itu di balik setiap halaman Al-Quran. Setiap pagi, ia mengajak keledai duduk menghadap kitab. Ia membuka halaman pertama, memperlihatkan sedikit potongan roti yang tersembunyi. Lalu membiarkan keledai menjilatnya, lalu ke halaman berikutnya, dan begitu seterusnya. Minggu demi minggu, keledai itu belajar satu hal penting, setiap halaman kitab mengandung makanan manis. Maka, perlahan, keledai itu mulai membolak-balik halaman sendiri dengan moncongnya, mencari ilmu, rasa roti. Abu Nawas sambil berseru, "Bagus, ayat itu kamu suka?" "Ya." Jika keledai menjilat lebih lama, Abu menambahkan, "Oh, kamu sedang merenungi maknanya." "Ya." Orang-orang yang mengintip dari jendela hanya melihat seekor keledai membuka kitab dan menjilat halaman dengan antusias. Mereka tidak tahu rahasianya. Tapi mereka kagum, keledai itu buka halaman sendiri, benar-benar pintar. Abu tersenyum puas.
Pelajaran pertama, manusia dan hewan sama-sama butuh rasa dalam belajar. Waktu berjalan cepat, Abu Nawas makin serius dalam program pendidikannya. Ia mulai membuat jadwal tetap untuk si keledai, pagi untuk mengaji, siang untuk istirahat ilmiah, dan sore untuk mengulang pelajaran. Di ruang belajar, ia memasang lampu gantung, seolah-olah itu ruang kelas sungguhan. Bahkan, ia memberi nama keledainya, Tuan Zaki, yang artinya cerdas. Setiap sesi belajar, Abu duduk bersila, membuka kitab besar, lalu berkata, "Zaki, hari ini kita akan mengulang surat Al-Fatihah." Keledai langsung mendekat dan mulai membalik halaman dengan moncongnya. Abu berseru, "Wah, semangat sekali kamu hari ini." Jika keledai mengembik, Abu menanggapi, "Ya, aku juga terharu." Jika keledai diam, Abu berkata, "Bagus. Kau sedang merenungkan ayat." Beberapa ulama muda penasaran dan datang melihat. Mereka keluar dari rumah Abu dengan ekspresi bingung, campur kagum. Kita ini manusia, tapi belum tentu bisa merenung sedalam keledai itu. Abu tidak hanya melatih hewan, ia sedang menyindir manusia. Menyentil mereka yang mengaku pandai tapi tidak sabar belajar. Kabar tentang keledai cerdas Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Dari pasar ke masjid, dari warung kopi hingga dapur istana, semua orang membicarakan seekor keledai yang katanya bisa membaca. Dia buka halaman sendiri, katanya tiap hari dia duduk di depan kitab. Gila, keledai jadi ulama. Abu Nawas melihat peluang, ia menggantung papan kayu di depan rumah, tiket menonton pelatihan keledai, 1 dirham, foto bersama, 2 dirham. Orang-orang berdatangan, berbondong-bondong melihat si Tuan Zaki membuka halaman kitab. Setiap kali si keledai menjilat halaman, Abu berseru, "Subhanallah, dia paham ayat ini." Penonton bertepuk tangan, beberapa bahkan menangis. "Saya malu. Saya manusia, tapi belum hafal surat pendek." Dalam hati Abu Nawas tertawa kecil. Kadang, yang dibutuhkan untuk membuat orang berpikir, hanyalah keledai. Suatu malam, Sultan mendengar desas-desus itu dari dayang-dayangnya. Ia tertawa, tapi juga curiga, apa benar keledai itu bisa membaca? Ia pun menyamar dan datang ke rumah Abu Nawas tanpa pemberitahuan. Di balik jendela, Sultan melihat pemandangan aneh. Abu Nawas bersorban duduk di depan keledai, dan si keledai membalik halaman kitab lalu menjilat setiap lembar dengan penuh semangat. Sultan nyaris tersedak menahan tawa. Abu yang menyadari kehadirannya langsung menoleh dan berkata, "Ah, tuanku, Tuan Zaki sedang mengulang hafalan surat pendek." Sultan mendekat, lalu tertawa, "Abu, ini keledai cerdik, atau kau yang licik?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Tuanku, bukankah banyak manusia membuka kitab juga karena ingin mencari isi di dalamnya? Setidaknya keledai ini konsisten." Sultan terdiam, lalu tertawa keras. Lanjutkan, "Abu, aku ingin tahu, apalagi yang bisa dilakukan si Zaki ini?" Setelah mendengar kabar bahwa Sultan sendiri telah melihat keledai itu membuka halaman kitab dan malah tertawa terbahak-bahak, wazir yang pertama kali menantang Abu Nawas merasa gerah. Ia merasa dipermalukan di hadapan semua orang. Ia menghadap Sultan dan menggerutu, "Tuanku, ini akal-akalan Abu Nawas. Ia tidak mengajari keledai membaca, hanya melatihnya membuka kitab karena tahu ada makanan di baliknya. Ini penghinaan terhadap ilmu." Sultan menatap wazir, masih sambil tersenyum. Benar, keledai itu tak bisa membaca. Tapi ia tahu di mana isi itu berada. "Dan kau, wazirku, apakah kau selalu membuka kitab setiap hari meski tanpa roti di baliknya?" Wazir tersentak. Ia hendak membalas, tapi tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Sultan melanjutkan, "Kalau keledai bisa konsisten belajar karena ada rasa manis di balik lembaran, mestinya manusia bisa lebih giat, karena pahala dan ilmu itu jauh lebih manis dari roti." Wazir tertunduk malu. Abu Nawas, yang diam berdiri di dekat pintu ruangan, hanya mengangkat alis dan menyeringai. "Jangan-jangan keledai itu memang lebih jujur daripada sebagian dari kita," gumam Sultan pelan. Dan sejak hari itu, wazir tahu, ia tak bisa lagi meremehkan akal Abu Nawas, bahkan saat yang dilatih hanyalah seekor keledai. Tepat setahun sejak perjanjian dibuat, seluruh Baghdad bersiap menyaksikan ujian besar. Di alun-alun utama, panggung megah dibangun. Para ulama, bangsawan, rakyat jelata, hingga pedagang kaki lima berkumpul ingin melihat, apakah benar seekor keledai akan membaca kitab suci.
Sultan duduk di singgasana kayu ukir, penuh wibawa namun juga rasa penasaran. Di sebelahnya, wazir berdiri dengan wajah menegang. Di sisi lain, Abu Nawas masuk dengan jubah terbaiknya, membawa si Tuan Zaki, keledai coklat yang kini jadi bintang kota. Abu meletakkan kitab besar di atas meja. Penonton menahan napas. Zaki, waktunya ujian, bisiknya. Si keledai maju, hidungnya langsung mendekat ke kitab. Ia mencium halaman pertama, mengendus-endus, dan, krak, membaliknya dengan moncongnya. Lalu menjilat sedikit. Penonton terkesiap. Dia buka halaman. Dia cari ayat. Halaman kedua dibuka. Lalu ketiga. Terus begitu, dengan konsistensi yang mengherankan. Sultan nyaris berdiri. Ini di luar dugaanku. Abu Nawas hanya tersenyum sambil berujar. Tuanku, keledai ini mungkin tak bisa melafal ayat, tapi ia tahu setiap lembaran ilmu mengandung sesuatu yang layak dicari. Bukankah itu inti dari belajar? Sultan mengangguk dalam diam, dan satu keajaiban kecil tercatat dalam sejarah Baghdad hari itu. Ketika keledai membuka halaman demi halaman dan menjilat lembaran kitab dengan tekun, seisi alun-alun terdiam. Tak ada yang bisa menyangkal, itu bukan kebetulan. Seorang ulama berdiri dan berkata, jika seekor keledai bisa membuka lembaran kitab, meski karena roti, maka itu lebih baik dari manusia yang membiarkan kitabnya berdebu di rak selama bertahun-tahun. Tepuk tangan pun meledak. Abu Nawas menunduk hormat. Warga Baghdad mulai berbisik. Keledai ini lebih beradab dari banyak manusia. Dia bahkan tak pernah melewati sesi belajar. Beberapa anak-anak berlari ke rumah, membawa kitab kecil mereka, terinspirasi untuk mulai mengaji. Sultan tertawa lepas. Abu Nawas, aku tahu ini hanya trik. Tapi sungguh, hikmahnya terlalu besar untuk diabaikan. Abu menjawab, yang bodoh bukanlah hewan, tuanku. Tapi manusia yang berhenti mencari makna dari setiap halaman hidupnya. Hari itu, bukan hanya Zaki sang keledai yang dianggap lulus ujian. Tapi juga Abu Nawas, sang guru penuh akal, yang berhasil membuat seluruh Baghdad merenung lewat tingkah seekor binatang. Setelah pertunjukan keledai membaca itu, Sultan memanggil Abu Nawas secara pribadi ke ruang peristirahatan istana. Kali ini, wajahnya tak lagi penuh tawa, tapi lebih serius. Abu Nawas, katanya pelan, aku ingin kau menjawab dengan jujur. Mengapa kau melakukan semua ini? Abu menunduk sejenak lalu berkata, Tuanku, ini bukan sekadar membuktikan aku bisa menyelamatkan leherku. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa belajar bukan soal siapa. Keledai pun mau belajar jika tahu caranya. Dan manusia, seringkali hanya pintar bicara tapi malas membuka satu lembar pun. Sultan mengangguk pelan. Kau benar, bahkan aku, sudah lama tak membuka kitabku sendiri. Lalu ia tersenyum, mulai sekarang, aku ingin majelis ilmu diadakan lebih sering. Dan kau, Abu, yang memimpinnya. Abu Nawas tertawa kecil, apakah keledai boleh ikut? Sultan ikut tertawa, asal dia tidak mencuri roti di meja pengajar. Hari itu, pelajaran besar tersampaikan. Bukan dari guru, bukan dari kitab, tapi dari seekor keledai, dan akal waras yang tahu cara menyentuh hati manusia dengan cara tak biasa. Beberapa hari setelah pertunjukan besar itu, papan di depan rumah Abu Nawas berubah, kini tertulis, kursus membaca untuk keledai, dan manusia yang mau rendah hati. Lucunya, beberapa warga mulai benar-benar mendaftar. Seorang ibu membawa suaminya yang malas membaca, seorang pemuda mendaftarkan dirinya sambil tertawa. Saya kalah semangat dari seekor keledai. Abu menyambut mereka semua. Ia berkata, tidak ada murid yang lebih bodoh dari yang merasa sudah pintar, dan tak ada guru yang lebih hebat dari keledai yang sabar. Zaki, si keledai, kini punya tempat khusus di kelas. Ia duduk di sudut ruangan, tetap mengendus kitab besar miliknya. Tapi kali ini, ia tidak mencari roti lagi. Abu sudah berhenti menyelipkan makanan. Ajaibnya, Zaki tetap membalik halaman. Entah karena kebiasaan, atau mungkin, karena ia pun mulai menyukai isi yang tersembunyi di balik ilmu. Seiring waktu, cerita tentang Abu Nawas dan keledainya menjalar ke pelosok negeri sebagai bahan tawa dan bahan renungan. Apa yang awalnya dianggap lelucon, mulai menyentuh hati orang-orang. Seorang ulama yang awalnya mencibir berkata dalam sebuah khutbah, kisah keledai yang membuka kitab adalah sindiran telak bagi kita semua. Betapa banyak manusia yang punya akal, tapi malas menyentuh ayatnya. Lalu kita tertawa melihat keledai itu, padahal pantulan dirinya ada di hati kita.
Abu Nawas tak hanya melatih keledai, ia sedang menamparkan lembut kesombongan manusia. Beberapa siswa madrasah datang padanya, malu-malu, "Guru, kami ingin belajar dari awal lagi. Kami sudah lama lupa huruf hijaiyah." Abu menerima mereka dengan senyuman. "Selamat datang, tidak ada yang terlambat dalam belajar. Selama kau lebih rendah hati dari seekor keledai." Kata-katanya menyebar dan dicatat di dinding madrasah-madrasah. Ilmu tidak memandang bentuk, tapi niat. Bahkan hewan pun akan berusaha jika ada tujuan. Dan Baghdad pun mulai dipenuhi semangat belajar yang baru, berkat seekor keledai yang menjilat kitab dan seorang guru yang tahu cara menyentil nurani umat dengan gaya yang tak biasa. Pada suatu sore, seorang pemuda mendatangi Abu Nawas. Wajahnya tertunduk, suara bergetar, "Guru, aku malu. Aku manusia. Tapi belum pernah menyentuh Al-Quran, bahkan huruf-hurufnya pun aku lupa." Abu memandang pemuda itu lekat-lekat, lalu ia menepuk pundaknya dan mengajak masuk. Di dalam, Zaki, si keledai, sedang duduk di samping kitab besar. "Seperti biasa, lihat keledai itu," kata Abu. "Ia tak bisa bicara, tak bisa baca. Tapi setiap hari, ia tetap datang dan membuka halaman-halaman itu, bukan karena ia paham, tapi karena ia ingin. Dan kamu, masih menunggu apa?" Pemuda itu tak tahan. Air matanya mengalir. Ia duduk di samping Zaki dan berkata, "Mulai hari ini, biarkan aku belajar bersama, bahkan jika gurunya seekor keledai sekalipun." Abu tersenyum. "Maka kau lebih mulia dari banyak manusia, karena kamu memulai, dan memulai itulah yang membuat ilmu mendekat padamu." Hari-hari berikutnya, pemuda itu menjadi murid setia Abu Nawas. Dan setiap kali ia ditanya siapa yang menginspirasinya, ia akan menjawab jujur, "Seekor keledai, dan seorang guru gila yang penuh hikmah." Cerita keledai pembaca kitab akhirnya menembus batas Baghdad. Utusan dari kerajaan tetangga datang, ingin menyaksikan langsung fenomena tersebut. Bahkan seorang pangeran dari negeri seberang mengirim surat pribadi kepada Abu Nawas. "Kami mendengar bahwa Baghdad kini memiliki seekor keledai dengan kecintaan terhadap ilmu yang mengalahkan sebagian rakyatku. Aku ingin melihat keajaiban itu sendiri." Abu Nawas menerima mereka dengan ramah. Ia mendandani Zaki dengan kain bersih dan karpet kecil. Di hadapan tamu-tamu agung itu, Zaki kembali menunjukkan keahliannya, membalik halaman kitab dengan teratur dan menjilatnya perlahan. Para tamu bertepuk tangan. Salah satu penasihat pangeran berbisik, "Ini lebih dari sekadar trik, ini seni, ini pendidikan." Pangeran pun menawarkan Abu Nawas hadiah besar agar mau pindah dan mendirikan madrasah di negerinya. Tapi Abu menolak halus. "Ilmu tidak bisa dipindah begitu saja, tuanku," ujarnya. Ia tumbuh di hati yang mau belajar, bukan di istana yang hanya ingin pertunjukan. Lalu ia menatap keledainya dan berkata, "Zaki, kau bukan lagi sekadar keledai. Kau sudah jadi guru banyak bangsa." Tahun-tahun berlalu, Zaki, si keledai pembelajar, kini telah tua. Langkahnya lamban, pendengarannya tak lagi tajam, tapi setiap pagi, ia tetap berjalan ke ruang belajar, menghadap kitab besar di sudut rumah Abu Nawas. Suatu hari, Abu duduk di sampingnya. Ia membelai kepala Zaki dan berkata pelan, "Zaki, kau mungkin tak tahu, tapi banyak orang telah berubah karenamu. Banyak manusia belajar membaca, bukan karena guru manusia, tapi karena melihat semangatmu membuka halaman-halaman itu." Keledai itu menoleh sebentar, lalu kembali menunduk pada kitab, seperti biasa. Tak ada suara, tak ada pertunjukan, hanya kebiasaan yang lahir dari kesabaran. Abu Nawas tersenyum haru. "Engkau telah mengajarkan satu hal besar, Zaki, bahwa belajar bukan tentang siapa kamu, tapi seberapa besar keinginanmu untuk tahu." Dan ketika akhirnya Zaki wafat beberapa hari kemudian, seluruh Baghdad berkabung. Orang-orang datang membawa bunga, anak-anak membawa kitab. Di pusara Zaki, tertulis, "Di sini beristirahat seekor keledai, yang mengajarkan manusia untuk membuka lembaran hidupnya kembali."